Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa natubu ilayhi wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. اما بعد فان اصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الامور محدثاتها فان كل محدثه بدعه وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Segala puja dan puji beserta syukur hanya kita berikan kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala. Salawat dan salam kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jemaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, insyaallah taala kita akan baca dan kita bahas kitab Minhajul Firqatin Najiyah wa Taifatil Mansurah yang disusun oleh Al-Syeikh Muhammad Ibn Jamil Zainu rahimahullah. Sebelum kita masuk membaca kitab ini, di antara sunnah dari para ulama sebelum membaca kitab, mempelajarinya, kita mengenal dahulu sedikit tentang penulis kitab. Nah, siapa Al-Syeikh Muhammad Ibn Jamil Zainu rahimahullah? Beliau adalah ulama sunnah salafi, salah seorang murid terkenal Al-Syeikh Al-Allamah Al-Imam Ibn Baz rahimahullah. Beliau dilahirkan pada tahun 1925, bertepatan dengan tahun Hijriah 1344. Beliau ini sebelum mengenal dakwah salafiyah, beliau belajar dengan orang-orang tariqah sufiyah Naqsyabandiyah, karena beliau berasal dari Suriah, dari Halab.
Halab itu kalau bahasa apanya, Aleppo. Nah, jadi manhaj beliau sebelumnya, sebelum menjadi seorang ulama sunni salafi mendakwahkan dakwah salaf, beliau sama seperti kebanyakan orang-orang di negeri kita, berpemahaman dengan pemahaman tarikat Naqsyabandi. Nah, sehingga beliau menuliskan sebuah risalah bagaimana beliau menemukan dakwah salafiyah dengan judul Kuntu Naqsyabandiyan. Dahulu saya adalah seorang Naqsyabandi. Nah, beliau menjelaskan. Nah, tujuannya adalah untuk dibaca oleh orang-orang Naqsyabandi. Nah, begitu. Kalau berbicara masalah ilmu, beliau sudah dimasukkan oleh orang tuanya pada umur 10 tahun, diasramakan di sebuah ma'had tahfidz, sehingga sebelum baligh beliau sudah menghafal Al-Quran. Kemudian beliau belajar berbagai macam ilmu, karena memang dasarnya beliau memang orang cerdas. Tidak hanya ilmu agama, beliau juga faham masalah fisika, kimia, matematik. Beliau juga bisa bahasa Perancis. Dan beliau juga pernah kuliah forensik di Universitas Halab di Aleppo. Seperti itu. Kemudian beliau mengajar di negerinya masih di atas manhaj Naqsyabandiyah, sehingga kurang lebih beliau mengajar di sana selama 29 tahun. Setelah itu pindah ke Masjidil Haram, ke Makkah, dan di sanalah beliau bertemu dengan Syekh Abdul Aziz Ibn Baz rahimahullah. Nah, siapa yang ingin mengetahui sejarah bagaimana beliau mendapatkan hidayah di atas manhaj salaf, boleh nanti membaca risalah itu. Ada 2 risalah yang beliau tulis. Salah satunya adalah Kuntu Naqsyabandiyan. Dahulu aku adalah seorang Naqsyabandi. Kemudian banyak lagi kitab-kitab beliau tentang dakwah. Dan di antara keunikan kitab Syekh Muhammad ibn Jamil Zainu adalah kitab yang ringkas dan bahasanya ringan. Nah, memang di setting oleh beliau itu memang untuk dakwah, sehingga dibaca oleh semua kalangan. Nah, gampang dicerna. Nah, seperti itu. Uslub beliau menulis seperti itu. Ada juga kita membaca kitab sebagian para ulama, itu bahasanya bahasa yang tinggi. Nah, seperti misalkan kitab-kitab yang ditulis oleh Syekh Bakar Abu Zaid, itu bahasanya seperti bahasa Ibnul Qayyim. Bahasanya mengandung unsur sastra. Jadi harus dengan harus pakai perasaan bahasa pula membacanya. Nah, seperti itu. Tapi gaya menulis Syekh Muhammad ibn Jamil Zainu mirip seperti Syekh Ibn Utsaimin. Tapi bedanya, kalau Syekh Ibn Utsaimin, kitab beliau itu kan kitab besar-besar, mutawwalat. Memang kitab Syekh Ibn Utsaimin itu yang kutaib, kitab-kitab kecil. Ada juga yang mutawwalat.
seperti kitab tentang fikih mazhab Hambali berjilid-jilid. Tapi Syekh Muhammad Ibn Jamil Zainu itu memang beliau sengaja menuliskan tulisan-tulisan yang ringkas. Seperti kitab Minhaju Al-Firqatin Najiyah, ini aslinya di separuh ini sebenarnya. Segini sebenarnya. Ini kan karena saya tidak timbal balik ini, jadi seperti tebal, ya kan? Tipis sebenarnya ini. Separuh ini, begitu. Dan juga risalah yang beliau tulis ini banyak diterjemahkan ke bahasa Inggris. Seperti itu, sehingga banyak dibaca oleh orang-orang Eropa yang membuat mereka tertarik dan mempelajari manhaj salaf. Seperti itu. Di antara kitab-kitab yang beliau tulis, di antaranya adalah yang kita sebutkan tadi, kitab yang ada di hadapan kita ini, Minhajul Firqatin Najiyah, jalan golongan yang selamat. Sudah ada diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia. Siapa yang mau mencarinya nanti di toko buku ada. Dan itu bagus punya di rumah, menjadi koleksi, ya kan? Dibaca, diulang-ulang, karena tentu saja dengan 4 atau 5 kali pertemuan itu tidak akan cukup untuk membahas pembahasan ini sampai tuntas. Jadi kita akan membacanya bima yassaranallah, sesuai dengan yang Allah mudahkan. Nas'alullah at-taufiq wassadad. Di antara kitab beliau yang lain, Kaifa ihtadaitu ila tauhid. Ini artinya bagaimana aku mendapat hidayah kepada tauhid. Ini seperti kisah sebenarnya. Begitu. Kemudian ada juga kitab bimbingan Islam bagi pribadi dan masyarakat. Buku ini juga dibagi-bagikan kepada jamaah haji Indonesia. Itu ada itu. Kemudian juga beliau membuat kitab Kaifa Nurabbi Auladana, kitab tentang pendidikan anak, parenting. Ada juga beliau menuliskan. Kemudian juga beliau menuliskan kitab Sirah Asy-Syama'il Muhammadiyah, dan kitab-kitab yang lain. Ini yang saya sebutkan kitab-kitab beliau yang paling terkenal, yang banyak tersebar di seluruh dunia, dibaca oleh kaum muslimin. Ada lagi kitab-kitab yang lain. Tempat terakhir beliau mengajar adalah di Darul Hadis Khairiyah di Makkah. Di sanalah beliau banyak melahirkan tulisan-tulisan. Siapa nanti yang ingin membahas panjang lebar tentang kisah beliau, mungkin bisa nanti membacanya di muqaddimah di buku terjemahan yang ada ini. Ini kita hanya menyinggung sedikit agar kita kenal siapa ini yang menuliskan Minhaj Al-Firqatu An-Najiyah. Beliau wafat pada hari Jumat pada tahun 1431 Hijriah, atau bertepatan dengan 8 Oktober 2010. Jadi sekitar 14 tahun yang lalu. Jadi masih
ulama-ulama yang meninggal itu 10 tahun yang lalu, 20 tahun yang lalu, itu masih dekat rasanya dengan hidup kita, ya kan? Sering kita sebut namanya. Nah, ketika dakwah salaf dibawa oleh Haji Miskin ke Sumatera, berpusat di Sumatera Barat. Tahun kepulangan beliau itu ke negeri kita ini dari Makkah adalah 11 tahun setelah wafatnya Asy-Syaikh Al-Imam Muhammad Ibn Abdul Wahhab rahimahullah. Dan beliau bertemu dengan Asy-Syaikh Muhammad Ibn Abdul Wahhab. Makanya sangat kental pengaruh dakwah salafiyah di Sumatera, terutama di daerah Minang. Nah, seperti itu. Seperti dekatnya kita dengan ulama-ulama ini. Kan ini sudah 10 tahun beliau meninggal, ya kan? 11 tahun. Dekat. Nah, seperti itu. Nah, bahkan menurut ahli sejarah yang muktabar, Haji Miskin bertemu dengan Syekh Muhammad Ibn Abdul Wahhab, termasuk muridnya. Nah, dan beliau mengatakan, dituliskan oleh seorang penulis sejarah yang bernama Abdul Qadir Al-Jailani tentang harimau dan salapan. Ketika beliau mengatakan bahwasanya Haji Miskin mengatakan, ketika Syekh Muhammad Ibn Abdul Wahhab masuk ke Makkah, tidak ada satupun ranting yang patah, jangankan darah yang tertumpah. Nah, ranting patah saja tidak ada. Nah, begitu. Menjawab tuduhan dari ahlul bidah yang memfitnah dakwah Syekh Muhammad Ibn Abdul Wahhab dengan dakwah keras, pembunuh Wahabi, haus darah. Nah, seperti itu. Nah, dekat mereka. Nah, jadi kita punya sejarah dakwah salafiyah ini bukan baru di negeri kita ini, sudah lama. Nah, begitu. Nah, kadang kita merasa apa? Ini sesuatu yang baru. Enggak, sudah lama sebenarnya. Nah, begitu, jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Nah, jadi sudah ada dulu hubungan kita dengan orang Arab. Tapi memang ada apa? Ada rantai sejarah yang diputus seperti itu, sehingga seakan-akan tidak ada tersisa ahli sunnah salafiyah di negeri ini. Habis saja begitu. Nah, setelah orang-orang Padri itu dikalahkan, kan hilang saja, tak ada lagi sejarah. Jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, tidak mungkin ahli ilmu tidak meninggalkan apa? Tulisan. Ada tulisan mereka. Tidak mungkin para ulama itu tidak menulis, ya kan? Paling tidak tulisan catatan pribadinya, ya kan? Jangankan ulama, kita saja, ya kan, santri juga menulis, ya kan? Nah, ini misalkan dalam buku ini ada coretan-coretan. Nah, seperti ini, ya kan? Ada. Tidak mungkin ulama itu tidak menulis. Tapi apa? Dimusnahkan, dihilangkan, sehingga betul-betul hilang, habis, seakan-akan tidak ada. Nah, karena kalau seandainya dakwah salafiyah bangkit dalam satu negeri, penjajah tidak bisa masuk. Seperti itu. Karena di antara usul dakwah salafiyah adalah al-jihad, melawan orang-orang kufar. Nanti ada bahasannya dalam kitab ini. Nah, seperti itu. Makanya diputus. Yuriduna an yatfi'u nurallah walakinallaha mutimma nuruh. Orang-orang kufar itu menginginkan mematikan cahaya Allah Subhanahu wa taala. Walakinallaha mutimma nuruh. Akan tetapi Allah Subhanahu wa taala menyempurnakan cahayanya. Sekarang seperti dulu lagi, bangkit lagi. Banyak orang mengaji sunnah, seperti itu. Dahulu ada
masanya di negeri kita ini, orang-orang berjanggut, bercelana cingkrang, perempuan memakai cadar tertutup, itu pernah ada pemandangan seperti itu di negeri kita. Ya? Apa buktinya? Orang Belanda yang menulis, ada tulisannya, ya kan? Orang Belanda mengakui sendiri bahwasanya di daerah Pariaman, orang-orang Padri itu, mereka akan menyebutnya orang Padri, ya kan? Orang Salafi disebut orang Padri oleh orang Belanda. Bahwa mereka itu berpakaian lebih rapi dari kebanyakan orang Melayu. Laki-lakinya memakai celana di atas mata kaki, memakai pakaian yang sopan, sedangkan perempuannya tertutup semuanya. Nah, itu di mana? Di Pariaman. Nah, belum lagi masuk ke pusatnya di daerah Agam. Lebih banyak lagi, ya kan? Saking banyaknya ahli sunnah ketika itu, sehingga mereka kuat, tidak bisa diserang oleh Belanda. 30 tahun menyumbangkannya. Itu bukan waktu yang apa? Yang sedikit. Nah, begitu. Nah, sekarang kembali lagi Allah Subhanahu wa taala hidupkan. Nah, kadang kalah, kadang menang dalam peperangan. Nah, ada orang mengatakan al-firqatun najiyah. Kata mereka najiyah. Najiyah itu apa? Naji, menang, selamat. Ya kan? Katanya firqatun najiyah, kok dikalahkan juga oleh penjajah? Ya, kok diserang juga? Nah, maksud najiyah di sini adalah firqatun najiyah, selamat di dunia pemahamannya, dan di akhirat selamat dari neraka. Itu maksudnya, bukan fisiknya. Nah, kalau fisiknya bisa dia tersiksa, bisa kena penyakit, bisa dijajah, tapi pemahamannya apa? Selamat, karena mereka berada di atas Alkitab was sunnah. Nah, di antara rahmat Allah tabaraka wa taala, jemaah dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kita melihat pemandangan orang-orang yang menegakkan sunnah bertemu dengan orang-orang yang banyak menegakkan sunnah. Itu rahmat. Nah, ada kalanya nanti tidak ada orang-orang itu. Nah, Al-Imam Al-Barbahari rahimahullah yang meriwayatkan Syarh Sunnah dari Imam Ahmad, dia dibenci oleh orang seluruh negeri, tidak ada yang mau menerima dakwahnya, sehingga dia diremehkan di masanya, ya kan? Tidak ada orang yang mau, sehingga kata pelayannya, ketika Al-Barbahari meninggal dunia, tidak ada yang mau mengurus jenazahnya, saking terkucilkan dia. Ya kan, tidak ada, mengurus jenazahnya tidak ada, sehingga pelayannya itulah yang memandikannya, mengafaninya, mengali kuburan sendiri, menyolatkan sendiri, menguburkan sendiri. Subhanallah, mati sendiri. Ada masanya seperti itu. Tapi apakah dia tidak selamat? Ya? Ukuran selamat itu bukan itu yang dimaksudkan oleh para ulama dengan firqatun najiyah. Yang selamat itu maksudnya apa? Pemahamannya di dunia. Nah, dia tidak terpengaruh dengan firqah sesat, tetap di atas manhaj salaf. Nah, walaupun kadang-kadang fisiknya tersiksa. Nah, begitu. Nah, Al-Imam Sulaiman, penulis syarah kitab Tauhid, tulisan kakeknya Syekh Muhammad ibn Abdul Wahab, ditangkap oleh Abdurrahman Pasha, utusan orang-orang Turki Utsmani, untuk menangkap orang-orang Wahabi dalam tanda kutip. Mereka kan menamakan Wahabi. Ditangkap beliau, nah kemudian dibawa ke depan kuburan. Ada di situ orang, dia hidupkan musik. Kemudian cara terbunuh adalah diikat dia, kemudian ditembak dengan meriam, sehingga hancur lebur badannya. Nah, badannya tidak selamat, tapi apa? Pemahamannya, amalnya selamat, dia tidak sesat. Nah, begitu.
Itu yang dimaksudkan dengan firqatu an-najiyah. Al-Barbahari jamaah dimaka Allah Subhanahu wa taala, di dalam hidupnya dia orang asing. Tidak ada orang yang mau dengannya. Tapi setelah dia meninggal dunia, kitabnya dibaca oleh para ulama sehingga orang-orang setelahnya mengatakan Al-Barbahari imam. Padahal di masanya apa? Tidak ada orang hadir di kajiannya itu. Tidak ada orang. Nah, seperti itu. Mati pun sendiri dia. Nah, seperti itu. Nah, ada para imam itu, ya memang seperti Imam Ahmad yang hadir di majelisnya ratusan ribu, ya kan? Ada imam itu yang tidak ada orang yang hadir di majelisnya. Ukurannya bukan itu. Tapi apa? Al-manhaj, manhajnya selamat. Nah, itu. Nah, begitu jemaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Hari ini orang mengatakan Al-Barbahari imam, Al-Imam Al-Barbahari rahimahullah, Al-Imam Al-Barbahari rahimahullah. Seperti itu. Nah, ini makna dari al-firqatu an-najiyah, golongan yang selamat. Nah, jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kita akan baca pengantar daripada Syekh Muhammad Ibn Jamil Zainu di dalam kitab ini. Qala asy-Syaikh rahimahullah, Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Amma ba'du. Setelah Syekh rahimahullah membuka kitab beliau dengan khutbah hajah, beliau meniru Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sebagaimana juga kebiasaan para ulama sunni salafi yang selalu memulai khutbah dan bu'us mereka dengan khutbah hajah. Beliau mengatakan, amma ba'du, fahadhihi bu'uthun muhimmatun mutanawwi'ah. Nah, beliau mengatakan kitab ini berisi pembahasan penting, pembahasan akidah dan manhaj, mutanawwi'ah, bermacam-macam. Nah, begitu. Tad'ul muslimina ila aqidati tauhidil khalis wal ibti'ad 'an asy-syirk alladhi intashara madhharuhu fi aktsaril bilad al-islamiyah. Nah, pembahasan yang bermacam-macam itu terfokus kepada mengajak kaum muslimin kepada aqidah tauhid, akidah tauhid yang khalis, yang murni, yang sebagaimana diajarkan oleh Nabi dan salafu as-salih, dan menjauhi perbuatan syirik yang tersebar di kebanyakan negeri-negeri Islam. Wa huwa sababu halakil umam sabiqah, dan kesyirikan itu adalah sebab hancurnya umat-umat sebelumnya. Wa sababu syaqa'il alamil ma'asir, dan sebab hancurnya umat sekarang. Nah, ini betul. Ada salah seorang duat yang mengatakan, kalaulah seandainya Raja Minangkabau ketika itu menerima dakwah tuanku Imam Bonjol, mungkin Sumbar atau Sumatera ini seperti Saudi sekarang, ya, Allah kekalkan kerajaan mereka. Tapi yang terjadi adalah terjadi peperangan. Nah, ini kan luka lama kita. Tapi ini sejarah.
Tapi Al-Imam Muhammad bin Saud diberi nasihat oleh istrinya, istri yang salihah. Apa kata istrinya? Kalau engkau menolong dakwah syekh ini, orang tua ini, dia adalah orang yang mendakwahkan tauhid. Engkau menolong orang yang mendakwahkan dakwah tauhid, menolong Allah Subhanahu wa taala. Kalau engkau menolong Allah, Allah akan kekalkan kerajaanmu. Ya? Dan ternyata bermanfaat. Nasihat dari seorang istri yang solehah. Jatuh bangun kerajaannya itu. Nah, tapi tetap sampai sekarang. Ya kan? 3 kali dia jatuh bangun lagi. Jatuh bangun lagi. Nah, seperti itu. Nah, subhanallah. Berpaling daripada kesyirikan adalah sebab kehancuran umat terdahulu dan umat yang sekarang. Jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kekhalifahan Turki Utsmani itu kan khilafah Islamiyah, akhir dari apa? Khilafah Islamiyah. Di tangan mereka khilafah hancur. Sebelumnya kan berpindah-pindah, ya kan? Dari Bani Umayyah menjadi Bani Abbasiyah, kemudian berpindah-pindah, Allah pindahkan. Tidak pernah apa? Kaum muslimin seperti sekarang ini 1400 tahun lamanya, mulai dari zaman Nabi SAW sampai sekarang, ya kan? 1300 tahun orang Islam yang menguasai apa? Dunia, ya? Orang Islam yang menguasai dunia, begitu. Nah, 100 tahun belakangan ini barulah orang-orang kufar apa? Agak bertaring sedikit. 1300 dibanding 1100 tahun jauh jaraknya, 13 banding 1, ya kan? Kalau main futsal kita, ya kan, 13 gol kita, dia baru 1, masih menang kita sebenarnya, ya kan? Nah, kenapa kebobolan 1 gol itu? Karena orang-orang Turki Utsmani memusuhi dakwah tauhid, itu sebabnya. Tidak ada sebab yang lain. Sehingga Allah angkat kekuasaan itu dari mereka. Allah kirim orang-orang Yahudi dari Jerman. Kemudian Allah kirim orang-orang Sabia, orang-orang Kristen dari Prancis dan Inggris. Ya, menaklukkan Baitul Maqdis. Kemudian orang-orang Kristen itu memberikan tempat kepada orang-orang Yahudi di Jerman yang dilepaskan sedikit oleh Hitler itu. Dilepaskan sedikit, datang dia ke Masjidil Aqsa, diberi tempat oleh orang-orang Kristen itu, ya? Sehingga dengan itu apa? Allah hancurkan mereka, ya, begitu. Nah, kenapa? Karena mereka memusuhi dakwah tauhid. Berapa ahli tauhid yang mereka bantai di Dar'iyah, sehingga ketika kaum muslimin melihat euforia khilafah, ya, khilafah, bangkitkan khilafah dari Turki. Apa kata ulama Saudi? Khilafah apa yang mau dibangkitkan? Orang-orang yang khilafah dengan kesyirikan dan penyembah kubur, yang membantai ahli tauhid. Kemenangan apa yang kita harapkan dari orang-orang yang meremehkan dakwah tauhid, malah membusuhi ahli tauhid? Begitu. Tidak ada. Nah, sehingga betul yang disebutkan oleh Syekh, beliau menyebutkan dengan 2 baris tapi maknanya luas, dan ini adalah pembuktian sejarah. Nah, semuanya seperti itu. Kita angkat lagi, kita tarik Andalus, Al-Andalus, sehingga banyak ulama datang dari Andalus. Al-Imam Ibnu Azam, Al-Qurtubi, dan para imam yang lain dari Andalus. Jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Andalus itu berdiri khilafah Islamiyah di situ selama 700 tahun. 700 tahun lamanya orang Islam tinggal di situ. Pada kurun 100 tahun yang pertama, ketika mereka kuat, dan orang-orang Eropa itu seperti tikus di hadapan mereka, ya kan? Tidak pernah terpikirkan oleh kaum muslimin bahwa 700 tahun setelahnya akan hilang Islam dari situ. Ya? Tidak ada fikiran orang di situ. Tapi Allah Subhanahu wa taala berkehendak, oleh kullin
dan semuanya memiliki ajal. Ajal pemerintahan Islam di Andalus hanya 700 tahun. Allah yang sudah menuliskan. Apa sebabnya runtuh? Ketika mereka apa? Berpaling daripada dakwah tauhid dan meninggalkan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nah, seperti itu. Mau kemana kita tarik? Mulai dari negeri kita ditarik ke sana, ditarik lagi ke atas. Seperti yang disebutkan oleh Syekh, wa huwa sababu halakil umamis sabiqah, sebab hancurnya umat terdahulu dan sebab hancurnya umat yang sekarang, karena mereka menjauhi dakwah tauhid. Masya Allah. Baik. Kita cukupkan sampai di sini. Insyaallah nanti kita lanjutkan. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.